pahami timeline, cek email. Ada aja loh teman aku yang nggak bisa lanjut karena dia ketinggalan cek tesnya, email tadi. karena dia nggak cross check emailnya setiap hari gitu. Halo Commerce, selamat datang di episode terbaru podcast Commerce bareng aku Dio yang bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan. Tentunya Dio nggak sendiri karena bareng Kak Tita. Ya, Kak Ananda Masyita. Kak Ananda Masyita ini adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 21 dan Kak Ananda Masyita ini juga alumni MSIB batch 5. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Jadi udah keren banget gitu ya. Jadi buat kalian para commerce yang ingin daftar MSIB batch 7 ini podcast ini tuh kayak udah relate banget sama kalian dan wajib banget kalau kata gue teh untuk nonton podcast ini karena kita bakal membincang-bincangkan bagaimana tips and trick lolos MSIB dan kita akan memaksa Kak Tita ini untuk bertanya-tanya gimana sharing-sharing betapa serunya pengalaman MSIB kemarin ya Kak Tita ya. Oke, boleh. Dan FYI nih commerce ya, program magang merdeka dan studi independen batch 7 ini sudah dibuka loh ya pada tanggal 26 April hingga 10 Juni 2024. Jadi buat commerce yang ingin mendaftar jangan lupa dan jangan lewatkan kesempatan terbaik ini. Dan langsung aja kita mau menanya-nanyakan kepada Kak Tita ini ya. Tapi sebelum itu boleh dong Kak perkenalan namanya siapa, nama panggilannya siapa dan dari angkatan berapa? Oke, aduh terima kasih Dio. Halo Commerce, halo Dio. Halo. Kenalin, nama aku Ananda Masyita, biasa dipanggil Tita. Aku sekarang mahasiswa semester 6 di Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Oh, Ya. okay. Kalau Dio semester berapa? Aku semester 4. Semester 4 ya, aku semester 6. Kita beda setahun aja. Iya. Nah, Kak Tita ini program MSIB itu sebenarnya itu ada apa saja sih Kak? Oke, jadi kalau setahu aku MSIB itu ada beberapa program ya. Tapi ini yang setahu aku aja itu ada MSIB tentunya, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi ada magang, ada studi independen. Terus juga ada PMM, itu pertukaran mahasiswa merdeka gitu. Yeah. Terus juga ada ISMA. Kalau nggak salah ISMA itu juga under magang merdeka, kampus merdeka gitu. Iya, jadi ya mungkin 4 itu sih yang aku tahu. Yang lain mungkin nanti bisa dicek di websitenya aja. Oke, jadi Kak Tita ini keterimanya di MSIB tadi ya Kak ya? Betul, ya aku keterimanya di mana Kak? Dan berapa lama waktu magangnya Kak? Oke, jadi kemarin itu aku kan daftarnya di batch 5. Batch 5 itu aku di Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, di Dinkominfo. Wah, keren banget. Di pemerintahan Kota Surabaya, Diskominfo ya Kak ya? Iya, Wih, betul. keren. Terima kasih. Nah, tahu informasi MSIB ini dari mana Kak Tita? Ini agak panjang nih. Waduh, apa-apa nih? gak apa-apa sambil aku mendengarkan cerita Kak Tita Oke. ini. Jadi aku kan kemarin itu semester 5 ya magangnya. Nah, semester 5 itu sebenarnya kalau di jurusan kita nih di Ikom UPN itu kebanyakan masih belum magang ya, setauku yang magang konversi. Iya. Jadi mungkin kalau magang mandiri udah banyak teman-teman ya yang kayak magang-magang gitu. Tapi kalau magang yang dikonversi itu setauku start from semester 6 idealnya. Iya. Nah, jadi aku tuh bondo nekat banget Dio. Waduh, bonek banget ya? Bonek banget. Jadi kayak aku cari info itu dari TikTok. Wah, dari TikTok. Pertama dari TikTok. Pertama dari TikTok. Terus aku kayak, waduh kok kayaknya menarik ya. Karena kita bisa langsung kayak kerja langsung di lapangan, ketemu sama orang-orang yang udah ahli pada bidangnya, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku memberanikan diri lah cari informasi dan lain-lain itu. Tanya-tanya juga ke Hima kita, Himakom ya, tanya-tanya gitu. Terus tanya-tanya dosen juga yang bertanggung jawab untuk MSIB ini. Bu Ade waktu itu ya, kalau nggak salah Bu Ade. Nah setelah itu aku langsung lah nanya-nanya konsultasi ke Bu Ade, ke Bu Syafrida juga selaku Korprodi. Terus akhirnya aku memutuskan untuk fix nih harus daftar aja gitu. Wah. Bisa nih kayak bisa gitu. Aku cobalah akhirnya. Setelah udah HCC lain-lain, aku ngajak beberapa teman-teman aku juga. Untungnya teman-teman aku itu juga yang kayak mau magang juga gitu loh. Oh, jadi Kak Tita ini kayak mengajak teman-temannya juga untuk ikutan magang gitu. Waduh. Tapi sebenarnya teman-teman aku juga kayak yang dari dulu tuh pengen magang juga. Jadi kita kayak bareng-bareng satu circle ini tuh pengen magang gitu loh. Akhirnya alhamdulillah kita daftar bareng. Terus langsung kalau di MSIB kan ada yang namanya SR sama SPTJM. Oh, Itu apa ya? Itu surat rekomendasi sama surat apa gitu. Aku lupa SPTJM-nya. Cuma itu tuh kayak syarat untuk mendaftar di MSIB. Nah, kalau batch 5 kemarin itu, kamu harus FYI ya.
ini tuh kemarin kita tuh kayak masih perlu nge-scan. Oh, Heeh, scan. kita nge-print sendiri, nge-scan, baru di-upload di website. Oh, iya. Tapi setahu aku mulai batch 6 kemarin itu udah langsung by digital. Jadi kita tuh Oh. kalau nggak salah cukup masukin transkrip ya, kalau nggak salah cukup masukin transkrip nanti diajukan ke prodi. Jadi lebih mudah, Lebih dan mudah dan lebih banget. simpel ya Kak Ella. Jadi Yes. teman-teman dari mungkin calon-calon magang MSIB Batch 7 ini jadi lebih simpel untuk daftarnya gitu ya, nggak seribet Bener. Kak Tita gitu ya. Iya betul. Terus untuk betul. persyaratan-persyaratan tadi kan ada administrasi gitu kan Kak, yang tadi ada apa saja itu mungkin bisa disebutkan Kak? Oke, ini seingat aku Iya, ya, yang harus disiapin sebagai calon pendaftar MSIB itu rekomendasi dari kampus, itu wajib. Terus transkrip, terus juga CV kita masing-masing sama portfolio. Oh, jadi ada portofolio juga. Oh, Yes. jadi diingat-ingat ya teman-teman commerce untuk persyaratan-persyaratan aktifnya tadi itu ya Kak ya. Betul. Nah, Kak Tita sendiri kenapa sih milih Diskominfo Surabaya untuk menjadi pilihan magang Kakak waktu itu? Oke, jadi kan kalau waktu batch 5 kemarin MSIB itu maksimal daftar perusahaannya 22 kan. 22 perusahaan. 22 perusahaan Waduh. saya. Jadi kita bisa daftar maksimalin 22 perusahaan. Tapi kemarin itu aku daftar 19 perusahaan aja. Oh, 19. Iya. Pertimbanganku tuh aku milih perusahaan yang sekiranya cocok dengan skillku aja gitu. Kayak content creation, content creator, terus juga kehumasan, public relation kayak gitu-gitu. Sama mungkin beberapa ada yang kayak editor gitu-gitu. Iya, heeh. Nah, akhirnya dari beberapa yang aku daftar itu, yang lolos berkas itu sekitar 6. Sekitar 6. Iya, 6 atau 8 ya, aku Yang lupa. lolos berkas itu ya Lolos Kak ya. berkas itu 6. Jadi kan aku udah masukin CV sama portfolio. Itu tembusnya di administrasi sekitar 6 perusahaan. Wah, keren sih. Meskipun 6 itu paling amin. keren loh. Iya, amin. Sebenarnya ya termasuk dikit ya, karena aku daftarnya kan 19 Oh ya. iya. Tapi ya alhamdulillah lah gitu, udah Iya. bisa masuk, udah tahu kalau CV-ku ternyata capable juga gitu kan. Alhamdulillah masih ada yang berhasil gitu, masuk tembus di perusahaan. Akhirnya dari situ kan ada tes selanjutnya nih. Iya. Itu ada administrasi, setelah administrasi langsung kayak ada tes yang kayak psikologi test, terus ada yang juga tes-tes yang tergantung dengan perusahaannya masing-masing gitulah. Aku kemarin tuh sempat tes juga di beberapa perusahaan yang waktunya itu bener-bener singkat banget yo. Jadi tesnya tuh singkat banget gitu di waktu gitu. Di waktu, Terus jadi itu? kayak ada berapa ya, kayak ada 10 bab gitu, dan itu tuh kayak cuma sejaman. Waduh, kalau nggak itu salah. bisa nggak Kak? Alhamdulillah bisa ya, tapi nggak ada panggilan lagi ya. Nggak ada. Jadi kayak asal garap gitu. Apa gimana? Ya langsung cepet-cepetan gitu. Iya, karena aku kan jujur emang nggak terlalu prepare yang sampai belajar psikologi tes apa segala macam. Jadi aku kayak yang ya udahlah, aku kerjain semaksimalku, Oh, iya. sebisaku. Ntar hasilnya gimana ya udah nanti aja gitu kan. Nah, kalau di Kominfo itu aku tesnya itu tuh administrasi aja. Setelah administrasi itu langsung diumumin by email kalau lolos interview. Jadi langsung kayak interview user gitu, nggak ada HR-nya. Oh. Karena kan dia di pemerintahan gitu ya. Iya. Itu aku langsung interview sama namanya itu Budian. Aduh Budian, terima kasih banyak. Jadi Budian itu kayak mentorku gitu kan di MSIB. Nah, dia itu yang langsung interview aku dan teman-temanku yang lolos gitu kan. Ada 5 orang lah di batchku. Nah, setelah interview bla 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 selesai, nggak lama kayak cuma 2-3 harian itu alhamdulillah langsung kayak ada pengumuman alhamdulillah kayak lolos gitu. Jadi langsung magang di Diskominfo itu ya. Yes. Gimana Kak pas perasaannya diumumin pada saat lolos di Kominfo Surabaya itu Kak? Kemarin itu seingatku ya, itu aku tuh kayak lagi siaran. Lagi siaran? Iya. Lagi siaran di radio ini? Iya kan, Terus? dulu kan aku live radio juga kan, Iya. kayak dia ya. Itu waktu lagi siaran, nemenin teman-teman yang siaran, itu tiba-tiba aku ada notifikasi di HP kayak celing gitu. Ada email masuk ternyata selamat Anda diterima di gini. Aku langsung kayak alhamdulillah, seneng banget. Terus kayak bersyukur ternyata alhamdulillah lolos juga karena udah pesimis banget sebenarnya. Beneran udah pesimis banget gitu. Alhamdulillah. Terus kan kakak udah magang 5 bulan nih ya. Benefit Iya. yang kakak ikut pada saat magang itu apa saja sih Kak? Mungkin bisa diceritakan gitu Kak. Oke. Benefitnya magang itu nggak cuma di Dinkominfo ya. Yang pertama pasti nambah relasi. Itu udah pasti banget sih. Dari magang itu kita bisa bener-bener kayak memperluas relasi kita.
jadi banyak kenalan dan banyak opportunity yang datang juga gitu, alhamdulillah. Terus habis itu juga nambah pengalaman untuk kerja langsung di lapangan kan, Oh, iya, Dio. iya. Karena mungkin nggak semua orang itu bisa langsung merasakan ya Heeh. untuk magang dan turun langsung di lapangan. Jadi kalau kita bisa merasakan itu tuh bener-bener suatu hal yang apa ya, kayak main pointnya magang sih kalau menurut aku ya. Kita Iya. bener-bener bisa cari portfolio baru Mm-mm. dengan kerja langsung di lapangan dengan tanggung jawab yang real gitu Wah. kalau menurut aku. Gitu. Jadi langsung kayak melihat dunia kerja langsung gitu ya Kak ya. Karena kita kan tanggung jawabnya nggak cuma dengan atasan aja ya, tapi dengan stakeholder yang lain, pihak-pihak lain. Apalagi kalau di dinas itu kemarin tanggung jawabnya ya bakal berkontribusi dengan dinas-dinas lain gitu kan. Jadi kita bikin konten yang melibatkan dinas-dinas lain juga. Jadi ya otomatis harus bagus, harus sesuai dengan apa yang mereka minta dan lain sebagainya. Jadi menurut aku itu bener-bener pengalaman yang berharga banget. Jadi kayak golden experience and ya. memories banget. Tadi kan Kak Tita bilang langsung terjun di lapangan. Nah, itu kayak sesuai nggak project yang dibayangin sama realita itu sesuai nggak? Yang jalan projectnya itu Kak? Itu sesuai banget, alhamdulillah. Waduh. Jadi waktu interview kan kayak udah dibilangin gitu kan. Nah, Instagram kita tuh ini @surabaya. Jadi aku kan waktu itu magangnya content creationnya untuk Instagram Surabaya, pemerintah Surabaya. Nah, aku lihat tuh ada konten-kontennya tuh kayak apa aja gitu macamnya. Ada yang konten-konten kerjasama sama dinas lain, ada yang konten branding kota Surabaya, kayak kota-kota tua, kayak Tunjungan gitu-gitu, kebun binatang lah apa gitu-gitu. Jadi pariwisatanya harus kita angkat, terus brandingnya intinya kayak branding kotanya gitu kan. Waduh. Di Instagram itu. Jadi kayak mengeksplor Surabaya juga ya Kak ya? Betul, iya. Jadi aku pengalaman juga sih bisa jalan-jalan se Surabaya ya, meskipun Jadi, emang lama di Surabaya. Sambil magang, sambil jalan-jalan. Betul banget. Dan terus first impression banget buat Kominfo Surabaya itu apa Kak? First impression untuk Dinkominfo Surabaya kemarin itu aku welcome sih. Welcome banget. Iya, orangnya welcome banget. Alhamdulillah tuh atasan-atasan aku kayak kakak-kakak yang mendampingi aku dan timku itu bener-bener yang welcome, friendly dan super membuka opportunity baru gitu. Iya. Selagi kita sebagai anak internnya ini juga mau belajar, mau explore, mau kayak menuangkan ide kita, pasti mereka akan open untuk hal itu. Wah. Gitu. Alhamdulillahnya itu sih. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti di batch 7 kalau ada MSIB Dinkominfo membuka MSIB juga, daftar MSIB juga, aku super recommended kalau kalian interest di content creator. Iya, jadi kayak lingkungannya seperti banget gitu ya Kak Dita ya. Betul banget, Beb. Terus nih, selain tadi kayak project yang udah Kakak jalanin, ada nggak kayak satu project yang berkesan buat Kakak gitu? Oh iya. Karena projectnya itu alhamdulillah kan linear ya sama apa yang aku harapkan dan bisa dikonversi gitu ya matkulnya. Kalau yang paling memorable itu ada. Waktu itu aku sempet kayak lihat di Instagram gitu kan. Ada konten-konten itu yang kayak sebenarnya tuh cuma short reels aja. Kayak membahas tentang, bukan membahas sih, menunjukkan kayak indahnya suatu kota gitu kan. Itu tuh tapi di luar negeri. Kalau nggak salah tuh namanya live in apa gitu kan. Aku mengadaptasi konten dari itu gitu kan. Aku pengen membuat konten juga yang kayak gitu, tapi ngangkatnya itu kota tua Surabaya gitu. Oh, kota tua. Iya. Jadi waktu itu aku coba ngambil Tunjungan, kalau nggak salah. Tunjungan itu alhamdulillah ya engagementnya pecah sih, kayak hampir 20.000 likes dan ratusan ribu viewers gitu kan. Jadi untuk anak intern yang pertama kali intern kayak aku tuh, aku merasa alhamdulillah ini bisa ada impact gitu untuk ya Kominfo Surabaya ini. Wow, gitu. keren. Keren banget loh Kang, 20.000 like ya. Iya, alhamdulillah. FYP banget ya kayak itu. Alhamdulillah, tapi ini sih di IG. Oh ya di IG ya. Terus kalau kebiasaan apa yang Kakak tuh inget Diskominfo Surabaya itu, kayak ada suatu hal apa terus tiba-tiba keinget Diskominfo itu apa Kak? Oke. Aduh banyak sih ini. Salah satu. Itu aku ini, karena di Dinkominfo itu orang-orangnya super friendly, super ramah. Jadi kita tuh ke tiap ulang tahun, atasan-atasanku tuh selalu merayakan di kantor. Jadi kita tuh dibeliin makan, ditraktir makan. Jadi enak banget gitu ya kayak. Waduh.
Jadi berasa kayak nggak kerasa ngantornya, nggak kerasa Betul. internnya ya Kak ya. Jadi profesional iya, tapi kekeluargaan juga iya. Gitu. Nah, aku juga waktu perpisahan itu akhirnya kita juga kayak bikin farewell party gitu. Jadi ada kecil-kecilan. Ih, lucu banget. Jadi itu memorable banget sih. Jadi kalau bahas Dinkominfo itu selain asik pekerjaannya, juga orang-orangnya tuh benar-benar friendly pada saat itu. Jadi aku merasa kayak merasa aku tuh bisa berkembang juga karena lingkungan yang baik gitu. Jadi emang kayak lingkungan yang baik itu adalah hal yang baik untuk kita berkembang ya Kak Dita ya. Betul, itu bener-bener salah satu hal yang paling impactful lingkungan itu. Dan ini kayak aku mau tanya tentang tips and trick ala Kak Ita buat lolos MSIB itu seperti apa Kak? Oke, tips and trick aku lolos MSIB itu yang pertama, dokumen itu harus disiapin bener-bener ya. Jangan sampai ada yang miss. Terus bener-bener CV dan portfolio itu bener-bener dimaksimalin sesuai dengan perusahaan yang mau kita daftar. Jadi disesuaiin gitu ya. Itu yang pertama. Terus juga jangan sampai salah milih perusahaan. Dalam arti itu harus benar-benar kita ulik job desk yang di website itu, kita benar-benar baca satu-satu. Ntar bakal begini, biar nanti ketika turun langsung di lapangan kita nggak ngangong, nggak tahu apa-apa gitu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi kan dokumen, yang kedua kasih paham tentang job desk yang mau kita daftar. Terus yang ketiga juga pahami timeline. Gitu sih. Timeline itu penting karena biar kita nggak telat daftar, nggak telat tes. Gitu. Dan juga cek email. Cek email itu juga termasuk di timeline ya. Karena cek email itu penting. Ada aja loh teman aku yang nggak bisa lanjut karena dia ketinggalan tesnya. Karena dia nggak cross check emailnya setiap hari gitu. Kan sayang pol ya. Padahal sayang banget tuh. Padahal tuh chance-nya besar untuk lolos sebenarnya. Tapi ya mungkin belum rezeki ya karena dia kurang cross check gitu. Itu sih Beb. Jadi yang paling penting tuh ya inget deadline, timeline juga ya. Apalagi deadliners itu ya kayak. Jujur aku sebenarnya juga agak deadliners ya, tapi karena lagi bener-bener pengen magang nih, jadi aku tiap hari tuh cek email Jadi emang tips dari Kak Ita sendiri tuh kayak misal udah apply langsung cek email terus gitu ya Kak. Tiap hari. Catet ya commerce ya. Jadi mulai dari MSIB batch 7 nanti kan 26 Mei ya, 26 Mei sampai 10 Juni. Iya, 10 Juni. Itu bener-bener deh teman-teman Commerce coba dicek terus emailnya tiap hari. Biar gak ada yang miss guys. Jadi kalau misalkan bukan HP, kalian ngapain sih sibuk cek email gitu kan. Biar ada kerjaan. Iya. Dan last nih Kak ya, apa pesan buat calon pendaftar MSIB batch 7 ini? Last banget kan Kak? Oke. Pesan untuk teman-teman Commerce yang mau mendaftar MSIB batch 7, jangan pesimis. Terus bener-bener cari tahu job desk yang mau kamu daftar. Terus juga kalau masih ada waktu, upskilling terus gitu biar bisa dimasukin ke CV dan portfolio. Dah gitu aja. Oke, catet ya Mas ya. Waduh. Nah, itu tadi keseruan kita bincang-bincang bareng Kak Ananda Masyita, alumni MSIB batch 5 ya. Semoga apa yang didapatkan teman-teman seputar informasi dari Kak Ananda Masyita ini berguna untuk MSIB batch 7. Dan Kak Ananda Masyita, kami berterima kasih banyak banget atas waktunya untuk bisa diundang di podcast ini. Semoga Kak Ananda Masyita kuliahnya lancar sampai lulus sampai cum laude ya Kak ya. Amin ya Allah. Dia juga ya semangat terus kuliah magang kerjanya. Amin. Semoga juga bisa kayak Kak Ananda Masyita. Waduh, gak, kamu juga lebih hebat. Nah, buat Commerce jangan lupa untuk terus ikuti sosial media Instagram kami di TikTok dan Instagram @ikomupnjatim. Karena apa? Karena di situ bakal banyak sekali informasi yang unik dan terupdate buat kalian semua. Nah, sampai jumpa ya Commerce di episode berikutnya. Bye-bye.